Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kita sudah memasuki bab 3 atau KD 3.3. Setelah kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem informasi akuntansi di bab 1. Bab 2-nya adalah pedas atau persamaan dasar akuntansi, dan sekarang kita sudah masuk di bab 3 yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, dari namanya siklus, berarti nanti ini ada kaitannya dengan siklus itu adalah sesuatu yang selalu berulang terus seperti itu kan. Nah, seperti gambar di sini ini adalah siklus. Jadi nanti misalnya tahapan B digunakan untuk mengerjakan tahapan yang C. Nah, tahapan B bisa dikerjakan kalau sebelumnya sudah ada tahapan A. Tahapan C digunakan untuk mengerjakan yang tahapan D. Begitu seterusnya. Itulah yang disebut dengan siklus. Jadi ada tahap-tahap atau step-step yang harus kita lakukan sebelum kita nanti menyelesaikan laporan keuangan kita. Baik, nanti dalam siklus akuntansi ini ada empat tahap yang akan kita lalui. Walaupun nanti di gambar ini kan banyak sekali ya, mulai dari transaksi, dari awalnya ada transaksi, di sini ada transaksi, tidak terlihat ya. Baik, sebentar. Baik, di sini nanti ada transaksi. Terus dari transaksi itu nanti kita catat. Jadi seperti kalau dulu kita mencatat dalam suatu diary, nah ini mencatatnya namanya adalah jurnal. Terus nanti ada juga buku besar atau ledger. Terus ada neraca sisa atau neraca saldo. Ada jurnal penyesuaian atau AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Ada neraca saldo setelah disesuaikan atau neraca saldo penyesuaian. Terus ada selanjutnya laporan keuangan. Terus jurnal penutup. Setelah jurnal penutup ada lagi neraca saldo setelah ditutup atau setelah penutupan. Dan yang terakhir nanti adalah jurnal pembalik. Nah, tapi mungkin nanti kita step yang akan kita kulik nanti sampai ke laporan keuangan ini. Di situ step yang akan kita lalui. Jadi nanti ada tahap-tahap dalam siklus akuntansi dan kita akan pelajari bertahap ya. Nanti biar tidak langsung banyak, biar kita memahami dulu per stepnya. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Nah, ini nanti kita masuk ke tahap 1 ini dulu. Tahap pencatatan ini justru poin yang paling penting. Karena dari situ kalau dia sudah benar, alurnya udah benar, nanti ke belakangnya juga benar. Tapi bisa juga sih salah. Tapi kalau dari awal startnya udah benar, nanti selanjutnya udah akan tinggal ngikutin saja. Karena ya ini poinnya di sini, kunci pentingnya di sini. Nah, ini nanti ada 4 pembahasan di tahap 1 ini. Yang pertama adalah karakteristik perusahaan jasa, karena nanti di semester 1 kita akan belajarnya tentang perusahaan jasa. Terus yang kedua, karakteristik apa nak? Karakteristik itu ciri-ciri. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang ciri-ciri perusahaan jasa. Terus yang kedua, mekanismenya dulu. Nah, sebelum kita mencatatkan kita harus tahu ada nggak sih aturan-aturannya, mekanismenya, dan selanjutnya. Jadi ada mekanisme debit dan kredit. Nah, ini dia kata-kata yang paling sering kita dengar. Debit, kredit. Mekanisme debit dan kredit. Terus yang ketiga ada jurnal umum. Nah, ini udah mulai masuk ke tahap mencatat sebenarnya dalam akuntansi, yaitu jurnal. Karena jurnal itu adalah catatan. Nah, terus dari catatan itu, jadi di sini ini apa ya? Soalnya itu debit kredit jurnal ini di sini. Nah, di situ. Terus yang keempat nanti akan, kalau tahap sampai jurnalnya ini udah benar, insya Allah sampai nanti akhir juga benar. Tapi kalau stepnya di jurnal ini salah, mencatatnya salah, ya wes berarti kita nanti sampai tahap pelaporannya nanti insya Allah salah. Karena dari start awalnya udah salah. Jadi benar-benar harus dikuatkan dulu di tahap pencatatan ini. Baik, nanti kita akan pelajari mekanisme debit kredit. Jadi karakteristik sama mekanisme debit kredit. Ini dulu aja.
ya, disesuaikan dengan jam pelajaran kita. Nanti yang tahap pengikhtisaran, ikhtisar itu ya, rangkuman. Nah, nanti kita tinggal ngerangkum yang atas-atas tadi, yang jurnal sama buku besar, dirangkum. Terus yang ketiga itu worksheet atau kertas kerja, itu snapshot dari semua, mulai dari awal sampai dengan laporan keuangan. Dan yang keempat, pelaporan. Pelaporan itu sebenarnya di kertas kerja udah ada. Grand design-nya di situ tuh laporan keuangan udah ada. Yang mana di situ ada nanti 3 jenis laporan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan apa yang 3 kemarin udah? Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca, ya betul. Jadi itu adalah laporan-laporan keuangan yang akan kita buat. Sebenarnya laporan ini nanti tinggal menuangkan, dituangkannya si kertas kerja itu ke sini. Tapi yang kertas kerjanya itu udah snapshot, udah semua isinya ada. Nah, jadi yang poin paling penting sebenarnya adalah di penentuan debit kreditnya. Nah, siap belajar? Siap. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu perusahaan jasa, karena disesuaikan dengan materi kita semester 1 yaitu perusahaan jasa. Nanti semester 2-nya kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Baik, kita mulai ya dari perusahaan jasa dan debit kredit untuk kali ini. Apa itu perusahaan jasa? Nah, dari kata-katanya jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa itu perusahaan yang jelas. Dari kata-katanya jasa berarti kegiatan utamanya melakukan penjualan dan menawarkan produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Pelayanan atau jasa. Nah, misalnya apa ya? Misalnya ini jasa dokter. Ada lagi perawat. Nah, itu kan jasa yang diberikan, pelayanan. Terus ada juga provider, ada juga ini bimbingan belajar ya, mungkin dari kalian juga ada yang ikut, ada GO atau Ganesha Operation, Primagama dan sebagainya. Itu juga jasa yang diberikan, jasa layanan bimbingan belajar. Dan juga jasa bengkel. Nah, itu adalah menawarkan produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Terus karakteristik atau ciri-cirinya apa? Oh, sebentar. Perusahaan itu kan ada 3 ya, secara garis besar perusahaan itu ada jasa. Yang pertama jelas dia menawarkan dagangannya itu dalam bentuk jasa atau layanan. Yang kedua adalah dagang. Dan yang ketiga adalah manufaktur. Nah, sekarang bedanya jasa. Jasa itu adalah dia tadi menawarkan dalam bentuk pelayanan. Jadi yang dia tawarkan jasa, nggak kelihatan. Nah, beda dengan dagang. Kalau dagang itu yang dijual kelihatan barangnya. Kalau jualan onde-onde ya berarti dia bentuknya bulat, ada wijanya. Nah, itu kelihatan. Jualan sepeda. Nah, sepedanya kelihatan tuh yang dipajang tuh. Jadi kalau dagang itu barang yang dijual kelihatan. Nah, beda lagi dengan manufaktur. Manufaktur ini bisa bilang EKE pabrik ya. Jadi dia ada persediaan barang jasanya, terus dia mengolah dari bahan mentah menjadi setengah jadi, menjadi barang jadi. Jadi ada prosesnya kalau manufaktur itu. Begitu, paham ya? Baik, sekarang kita lanjut ke karakteristik perusahaan jasa atau ciri-ciri perusahaan jasa. Karakteristiknya bisa kita lihat di sini. Atau perusahaan jasa mempunyai karakteristik atau ciri-ciri jika kita compare dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang pertama, produk yang dijualnya intangible. Intangible itu nggak terlihat, atau service ya, jadi intangible, tidak terlihat. Tapi kalau dagang tangible, dia terlihat. Nah, jadi makanya biasanya ada goods atau persediaan barang dagang. Ini juga sama, dia nanti barang yang dijual akan kelihatan, tangible juga. Asal produknya jelas jasa dari yang melakukan jasa itu siapa? Kalau dari pemilik ya berarti jasa dari pemilik. Nah, kalau perusahaan dagang biar kita gampang membayangkannya, ini bisa toko atau warung nih. Kalau perusahaan dagang itu biar gampang membayangkannya. Jadi toko kelontong, warung kelontong, nah itu perusahaan dagang. Jadi dia membeli dari pihak lain kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuk ya. Diingat, tanpa merubah bentuk. Jadi dia misalnya menjual pedagang beras ya, berarti yang dia jual beras. Jadi dia membeli beras dari pihak lain, terus kemudian menjualnya kembali
Nah, itu adalah perusahaan dagang. Beda lagi kalau dia udah kulaan beras, membeli beras, kemudian dia masak, kasih bumbu-bumbu, dia masak jadi nasi ya, kasih bumbu-bumbu, terus jadi nasi goreng. Nah, itu bukan disebut perusahaan dagang, karena dia udah melakukan perubahan bentuk. Itu jasa nanti, jualan jasa nasi goreng. Ya. Restoran, warung makan, itu jasa. Jadi kalau perusahaan dagang ya apa yang dia kulak atau apa yang dia beli itu sama dengan apa yang dia jual. Paham ya sampai sini ya? Baik, yang ketiga perusahaan manufaktur asal produknya ya dari pengolahan bahan baku. Jadi bisa dari mentah atau setengah jadi menjadi barang yang siap jual. Tuh, jadi ada prosesnya kalau ini. Jadi ngolah ibarat bayi itu mulai dari lahir terus merangkak, merambat, eh, jalan, lari. Nah, itu ada prosesnya kalau manufaktur di sini. Jadi ada pengolahan. Terus aktivitas pokoknya apa? Ya jelas dia menjual jasa, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Terus kalau dagang dia membeli dulu, mungkin ada juga penyimpanan atau gudang. Penyimpanan atau gudang nanti dia punya store sendiri dan juga melakukan penjualan. Jadi kalau barangnya banyak kayak di toko atau di warung kan dia ada etalase toh. Nah, itu salah satu sarana penyimpanan barangnya di situ. Dan yang ketiga, manufaktur ada pembelian bahan dulu terus nanti disiapin baru diolah mungkin dipakai mesin-mesin gitu baru menjadi barang yang siap jual. Itu jika di-compare dengan dua jenis perusahaan lain yaitu dagang sama manufaktur atau industri. Nah, ciri-cirinya sendiri perusahaan jasa itu mempunyai karakteristik jika kita rangkum dari tabel itu tadi. Karakteristik yang pertama itu jelas dia tadi intangibility, tidak terlihat. Misalnya kayak jasa servis komputer, salon, bengkel, dia kan nggak terlihat. Walaupun dia penampakannya itu terlihat ada salon apa, bengkel apa, tempat servis apa, itu kan ada wujudnya. Cuma yang dia jual itu ya jasa dia. Jadi nggak berwujud. Masa wujud jasa tukang pijit misalnya bunder-bunder atau kotak-kotak kan nggak terlihat. Wujudnya bengkel, jasanya jajaran genjang gitu kan nggak terlihat. Nah, yang pertama adalah tidak berwujud. Terus yang kedua adalah tidak terpisahkan. Artinya apa ini? Inseparability, tidak terpisahkan ini maksudnya gini. Jadi antara si pengusaha, antara si pemilik jasa dengan customernya, dengan konsumennya itu tidak terpisahkan. Jadi antara pemilik dengan konsumennya ini tidak terpisahkan. Jadi ibaratnya pemilik itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada konsumen dan konsumen nggak bisa menikmati layanan jasanya kalau si pemilik usaha jasanya nggak memberikan. Paham ya? Jadi dia tidak terpisahkan. Misalnya kayak kita mau mau benerin motor kita. Konsumen kan kita mau benerin motor kita. Nah, kita harus ke bengkel ya toh. Misalnya bengkelnya tutup atau tukang servisnya itu nggak ada ya kita nggak bisa karena itu udah satu kesatuan tak terpisahkan antara pemilik sama si konsumennya itu. Nah, itulah nanti yang menyebabkan ciri yang ketiga ini. Yang nomor 2 itu nanti akan mempengaruhi ciri yang ketiga ini, yaitu apa? Heterogeneity. Jadi nanti dia tidak ada standar harganya. Jadi macam-macam nanti bisa antara bengkel yang satu dengan bengkel yang lain itu harganya beda-beda, dengan bengkel yang C harganya bisa beda-beda ini. Tergantung apa biasanya? Tergantung servis atau pelayanan. Makanya perusahaan jasa itu sangat nama baiknya itu sangat tergantung pada servis dia. Jadi dia harus punya pelayanan prima yang diberikan kepada konsumen supaya nanti dia bisa kasih harga standarnya dia itu berapa gitu. Dan dia juga bisa jatuh juga karena ya itu tadi karena jasanya dia. Mungkin warung makan, restoran kesalahan sedikit aja ya misalnya dia udah punya nama terus kesalahan dikit aja misalnya ada kecoa di masakannya atau apa udah langsung blek gitu kan langsung jatuh kan itu karena dari pelayanan. Nah, makanya tidak ada standar atau harga yang sama untuk setiap usaha jasa itu. Yang keempat, dia perishability. Artinya apa? Mudah lenyap dan tidak dapat disimpan. Iya, benar. Kan kita nggak bisa menyimpan nih. Misalnya kita udah apa ya? Kita
pijet di tukang pijet A misalnya. Besok kalau kita pegel ya kita harus ke situ lagi. Kita nggak mungkin nyisa tenaganya dia di tubuh kita gitu ibaratnya. Jadi dia nggak bisa disimpan. Jasanya ya dinikmati saat itu juga. Makanya dia mudah lenyap dan tidak dapat disimpan. Beda dengan barang kan, dia mengalami pengurangan nilai atau depresiasi atau penyusutan yang bertahap kan. Kayak misalnya motor, kita beli motor. Nah, motornya misalnya dari bannya dulu bocor, mungkin nanti rusak businya, apalah itu karburator, macam-macam. Nah, itu kan bertahap, nggak langsung motor itu lenyap atau hancur gitu kan, nggak. Tapi bertahap kalau suatu barang itu. Tapi kalau jasa nggak, dia nggak dapat disimpan. Jadi kalau kita someday kita butuh jasa itu lagi ya kita harus datang datang ke pemilik jasa itu. Nah, itulah karakteristik dari perusahaan jasa atau ciri-ciri dari perusahaan jasa. Paham ya? Sekarang contoh-contoh dari perusahaan jasa. Contoh-contoh dari perusahaan jasa banyak banget di sekitar kita karena jasa ini sangat lekat dengan kehidupan kita. Tadi di atas kan udah ada gambar-gambar ya, ada jasa dokter, terus ada akuntan, nah disebut sendiri dong. Ada konsultan yang macam-macam konsultan itu nanti dia masuk ke jasa karena dia memberikan jasa layanan. Terus jasa travel, jadi dia misalnya menjual kayak apa tiket, nah bisa kayak ini. Tapi sekarang udah online ya, nah online itu juga termasuk jasa karena dia memberikan jasa layanan tiket secara online. Sekarang apa-apa kan udah online, itu juga jasa karena mengikuti dengan perkembangan zaman juga. Tuh jasa travel, itu juga jasa hotel. Nah, ini dibedakan menjadi kelompok-kelompok, ada jasa untuk penginapan, ada jasa penyedia layanan komunikasi, seperti ini tadi ada Telkomsel, Axis, Excel dan sebagainya. Terus ada juga jasa perawatan tubuh. Nah, ini biasanya cewek-cewek nih yang suka nih. Seperti me time-nya kan sukanya ke sini. Salon, spa, pijet, manicure, pedicure, insecure gitu ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari perusahaan jasa. Sampai sini paham? Paham, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke tadi apa? Mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit. Mekanisme itu apa? Mekanisme itu apa ya? Kayak aturan. Nah, kayak aturan. Jadi mekanisme debit kredit itu ya aturan. Kalian mungkin pernah dengar tuh. Apa itu debit kredit? Ada yang bisa jadi debit kredit atau debit kredit sama ya. Apa itu debit kredit? Mungkin dalam bayangan kalian debit itu bertambah, kredit itu berkurang, debit menambah, kredit mengurang. Mungkin ada dari kalian yang berpikir seperti itu. Dan akhirnya bingung karena kita belum mempelajarinya. Nanti kalau kita udah mempelajarinya kita nggak akan bingung. Insya Allah. Jadi debit kredit ini itu adalah dimulai awalnya itu dari pernah lihat ini ya, kita mempelajari ini dulu pada saat bab pertama sendiri. Siapakah Mbah ini? Ya, ada yang oh iya benar, dia adalah the father of accounting. Namanya siapa? Luca. Yes, benar, Luca Pacioli. Nah, beberapa referensi ada yang menyebut Luca Paciolo seperti intinya Luca Pacioli dia adalah the father of accounting atau bapaknya accounting, bapaknya akuntansi. Nah, dia itu justru bukan dari orang ekonom atau dari akuntan gitu, bukan. Dia adalah seorang matematikawan, matematikawan. Jadi seorang ahli matematika dan juga seorang rahib. Rahib itu kayak apa ya? Mungkin teman-teman yang non-muslim bisa jadi kayak pastor atau pendeta gitu kali ya. Jadi Luca Pacioli ini dulu mungkin kalian masih ingat si Mbah Luca ini dia menemukan suatu sistem yang namanya apa yo? Betul, double entry system atau double entry accounting. Double entry atau sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan.
sistem berpasangan ya. Waduh, dari zaman dulu aja udah ada pasangan-pasangannya. Kamu kapan? Ya. Jadi Luca Pacioli ini menciptakan double entry system atau sistem pembukuan berpasangan. Yang mana jika ada kita memperoleh suatu barang, maka harus jelas dari mana kita memperoleh barang itu. Dari beli apa dari dikasih apa kita nyolong misalnya. Jadi harus ada pertanggungjawabannya. Maka sebenarnya inti dari akuntansi itu cuma pertanggungjawaban. Ya, selalu tak ulang-ulang terus ini. Hanya pada masalah ini, pertanggungjawaban. Kamu bisa punya apapun, bisa punya uang berapapun, yang penting adalah pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini yang poin paling pentingnya. Nah, jadi kalau kita bisa punya motor, pertanggungjawabannya dari mana kita memperolehnya? Dari beli, dari utang, dari kasih, dari beli tapi separuh, bayar separuh utang. Nah, itu ada jelas asal mula pertanggungjawabannya. Nah, itu adalah double entry atau sistem berpasangan. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, kita menerima sesuatu. Itu. Nah, double entry system itu nanti harus balance. Jadi misalnya ini antara X sama Y ya, karena dia kan matematikawan. Jadi antara X sama Y ini nanti dia harus balance, harus sama. Makanya itulah kenapa sekarang disebut sebagai debit dan kredit. Nah, ini debit dan kredit. Ini awal mula cikal bakalnya dari si Mbah Luka ini. Jadi, debit kredit itu sebenarnya bukan nambah atau ngurang, debit nambah kredit ngurang, bukan. Pure murni debit itu hanya kayak siang malam, besar kecil, tinggi besar, tinggi pendek atau tinggi rendah, gemuk kurus, berat ringan, sesimpel ini ya, cuma sesimpel ini debit kredit itu. Jadi debit kredit itu hanya kiri dan kanan, hanya kiri dan kanan. Nah, debit itu sendiri adalah kiri dan kredit itu adalah kanan, sesimpel itu saja. Jadi nggak usah berpikir terlalu jauh bahwa debit nambah kredit kurang, enggak. Jadi dia hanya masalah penempatan. Nanti kalau debit itu berarti letaknya ada di kiri, kredit itu nanti letaknya ada di kanan. Nah, antara kiri sama kanan ini nanti yang harus balance. Jadi kalau nanti debitnya ada 3, sebelah kredit juga ada 3. Kalau kreditnya nanti ada 2, ada 1, ada 4, berapa tadi? 2, 1, 4. Nah, nanti debitnya harus ada 7. Yang penting dia nanti balance atau seimbang. Nah, itu adalah soul dari sistem ekonomi berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan yang melahirkan si debit dan kredit. Ya sesimpel itu. Debit kredit hanya masalah positioning saja. Kiri kanan take and give saja. Jadi kalau kita give and take ya sebenarnya. Jadi kalau kita menerima sesuatu barang, nanti juga harus jelas pemberian atau asal muasalnya itu dari mana. Nanti ini harus seimbang. Nah, itulah mekanisme debit dan kredit. Nah, anyway, debit kredit itu berasal dari bahasa Latin, debit itu debere dan kredit itu adalah credere. Nah, itu just for information aja ya, for your information aja. Oke, itu adalah mekanismenya. Jadi sesimpel itu sebenarnya debit kredit itu hanya kiri kanan, debit kiri, kredit kanan. Kiri kanan. Oke. Jadi debit kredit hanya positioning saja. Jadi ini udah nggak usah bingung lagi nih udah. Jadi sekarang kita udah tahu mekanismenya bahwa debit adalah kiri dan kredit adalah kanan. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Mana yang harus di kiri, mana yang harus di kanan. Nah, kita kan ada rumusnya. Makanya tadi kenapa disebut sebagai mekanisme, karena nanti ada aturan-aturannya. Kan tadi udah tahu debit kiri, kredit kanan. Nah, sekarang kita harus tahu mana yang di kiri, mana yang di kanan. Akuntansi kan berarti kita mempelajari akun-akun ya. Nah, penggolongan akun sendiri dalam akuntansi kan kemarin kita udah belajar akun itu dibedakan menjadi 2 akun mayor, yaitu akun real dan akun nominal. Real itu nyata, berarti dia nyata ya nyata. Real ada, yaitu ada harta, utang, dan modal. Ada H, U, dan M. Nah, akun nominal itu berarti dia
berubah-berubah jumlahnya. Itu adalah pendapatan dan juga beban. Nah, jadi nanti kita sudah poinnya sudah langsung masuk ke HUMPB. Kalau di materi sebelumnya di persamaan dasar akuntansi itu kan kita konsennya ke mempengaruhi modal kan, yang mempengaruhi modal kan. Jadi konsennya nanti yang mempengaruhi modal bisa laba, bisa rugi, prive, pendapatan, beban yang bisa mempengaruhi laba. Nah, kalau di sini kita udah straight to the point-nya itu udah ke masing-masing akunnya itu sendiri. Jadi kita ngulik si 5 akun mayor ini, HUMPB ini menjadi mana toh nanti mekanisme yang di debit dan mana toh mekanisme yang di kredit. Nah, gitu. Jadi kita udah mencuci dan membilas, nanti kita akan mencuci si HUMPB itu til. Nah, sekarang filosofi atau filsafat dulu kenapa bisa ada penciptaan debit kredit itu. Pada awal mulanya akuntansi itu kan rumus awalnya atau rumus itu kan ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, harta sama dengan utang plus modal, ya kan? H sama dengan U plus M. Nah, harta sendiri akan bertambah jika perusahaan memperoleh laba. Jelas dong. Jadi harta itu akan bertambah. Harta itu kan kemarin jenisnya banyak. Ada harta lancar, jadi yang berbentuk cash, ada kas, ada piutang, perlengkapan, peralatan. Banyakan nih anak buahnya itu banyak. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sewa dibayar di muka, semua beban-beban yang dibayar di muka itu adalah harta. Tanah, gedung, mesin, kendaraan itu adalah harta. Nah, kalau utang ya udah wes, utang apa, utang bank, utang usaha, modal juga sama, modal pajam, modal pajem dan sebagainya. Nah, kembali ke sini. Harta, nggak kelihatan ya pink kok kayak kemayu banget, saya ganti kuning aja enak ya. Harta itu akan bertambah jika perusahaan memperoleh laba. Ingat, jelas kalau ini secara logika masuk ya, harta tambah jika perusahaan memperoleh laba. Begitu sebaliknya jika perusahaan rugi, maka hartanya akan berkurang. Ya nggak mungkin dong harta tambah jika perusahaan rugi. Nah, emang dari mana ngepet? Nggak mungkin. Jadi harta awal mulanya adalah utang plus modal. Simpen di kepala. Paham? Nah, sekarang harta tambah jika perusahaan memperoleh laba. Oke, berarti harta jika perusahaan memperoleh laba berarti nanti harta akan bertambah. Jadi nanti hartanya menjadi utang plus modal plus laba. Nah, nanti laba ini mempengaruhi perolehan harta di sini. Nah, sekarang kita pecah ya, kita turunkan. Laba itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari pendapatan dikurangi beban, penerimaan dikurangi pengeluaran. Ya, kalau di akuntansi kan pendapatan dikurangi beban. Ya wes, tinggal ini kayak persamaan matematika. Jadi nanti harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban. Ini pindah ke sini si beban menjadi harta plus beban. Ini pindah ke kiri ya. Dan yang sebelah kanan adalah utang modal plus pendapatan. Dapet deh. Jadi awal mula tercipta rumusnya itu ya seperti itu awal mulanya. Nah, jadi harta utang plus modal nanti akan menjadi harta plus beban nanti di sebelah debit sama ya. Utang modal pendapatan di sebelah kredit. Nah, awal mulanya itu cuma dari sini. Ini adalah rumus segala rumus kalau dalam akuntansi itu. Awalnya dari sini, terus dia dipecah, diturunkan, dipecah-pecah segala macam, akhirnya menjadi yang di sebelah kiri atau di sebelah debit itu ada harta dan beban, dan yang di sebelah kanan ada utang, ada modal dan pendapatan. Nah, jadi nanti yang di sebelah kiri, nah jadinya tercipta rumus ini kan. Tercipta rumus ini. Jadi debit itu H sama B, kredit U utang modal pendapatan. Mungkin bisa untuk memudahkan pengingatan. Biasanya Bu Vita sih pakai BH umum. Ini bukan purno atau apa loh, cuma untuk mempermudah saja. BH umum. Jadi nanti mempermudah pencatatan ini
BH umum ya. Jadi ini bukan porno, maksudnya bukan jorok itu enggak, cuma untuk mempermudah saja. Nanti beban harta di debit, utang modal pendapatan di kredit, sama toh HB UMP ya. Nanti terserah kalian mengingatnya lebih mudah yang mana. Tuh. Ini dalam posisi normal. Maksudnya dalam posisi normal itu dalam posisi jika BHUMP atau HBUMP itu nanti bertambah. Posisi normal itu maksudnya ini, bertambah. Karena kan kita harus husnudzon tuh. Perusahaan itu positif vibe, guys, kayak istilah anak muda. Jadi kita harus visinya itu positif ya. Jadi harta, beban, utang, modal, pendapatan ini mempunyai mekanisme sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit jika bertambah. Bagaimana Bu jika BHUMP-nya atau HBUMP-nya itu berkurang? Ya tinggal dibalik. Berarti jika berkurang, nanti harta dan bebannya itu dikredit. Ini jika berkurang ya, jika berkurang. Dan utang modal pendapatannya dibalik, dia di debit. Berarti nanti yang di kiri harus utang modal pendapatan, yang di kanan kredit. Itu jika berkurang. Nah, nanti mungkin dari kalian masih bingung maksudnya bertambah berkurang itu apa ya. Nanti kita lihat di latihan, nanti akan kalian lebih jelas. Yang penting sampai mekanisme ini kalian sudah jelas ya, mana yang berada di debit, mana yang berada di kredit. Nah, sekarang kita lihat. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi harta, utang atau hutang sama ya. Ini juga nomor ini ada, maksudnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ini nomor urutnya. Jadi nomor akunnya. Harta di nomor 1, utang di nomor 2, modal 3, 4 pendapatan, 5 beban. Ini ada urutannya. Nanti yang di debit tadi kan harta, tak kasih lihat bedanya ya. Harta itu di debit ya. Nah, ini di debit kan sesuai dengan rumusnya yang atas ini tadi. Harta di debit. Terus sama yang di debit apa? Beban. Nah, berarti beban ini di debit juga. Nah, sekarang yang di kredit. Yang di kredit itu utang atau hutang ya, sama. Utang ini di kredit. Modal juga di kredit. Pendapatan juga di kredit. Nah, sama seperti ini. Ini cuma memudahkan saja, utang, modal, pendapatan di kredit. Selesai, cuma seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya biar kalian lebih paham lagi. Baik, untuk contoh soalnya nanti Ibu akan kasih 5 contoh soal. 5 contoh soal untuk memahamkan tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi nanti ingat ya, perbedaannya sama pedas atau persamaan dasar akuntansi. Kalau di persamaan dasar akuntansi kemarin kan kita hanya terkonsentrasi ke HUM saja kan kemarin, HUM saja kan. Kita hanya terkonsentrasi ke sini. Makanya kemarin yang mempengaruhi modal apa? Ada 4 itu. Nah, nanti juga akan mempengaruhi si harta ini. Kalau ini nanti efeknya laba, berarti kan juga hartanya tambah. Efek modalnya berkurang atau rugi, maka nanti hartanya juga akan berkurang. Nanti awal mulanya tadi kan terus akhirnya membentuk si ini, yang rumus dasar akuntansi ini. Nah, bedanya adalah kemarin kita hanya menulis apa yang mempengaruhi modal. Jadi misalnya kayak gini, tak kasih tahu bedanya. Poin pentingnya di sini karena nanti masih sering banyak kan ada yang salah. Misalnya perusahaan apa ya, membayar listrik. Nah, bayar listrik berapa? 500.000 misalnya. Nah, misalnya bayar listrik. Kalau di pedas kemarin, di pedas persamaan dasar akuntansi, apa? Bayar listrik pakai apa? Pakai uang kan? Pakai uang, berarti uangnya atau cashnya berkurang. Terus karena bayar itu kan masuk ke beban listrik. Berarti kalau beban mempengaruhi modal kan? Karena yang mempengaruhi modal kan ada investasi, ada pendapatan, ada beban, dan ada prive. Kan kemarin kita belajar ini. Nah, jadinya karena kita bayar berarti merupakan beban. Karena beban berarti mengurangi modal. Kalau pendapatan jelas nambah modal, investasi nambah modal.
prive atau pengambilan uang pribadi oleh pemilik mengurang modal. Nah, seperti itu kan kemarin kita. Jadi nanti modal berkurang. Nah, ya iyalah mau membayar listrik. Ini kalau di pedas. Pedas bedanya. Sekarang kalau di debit kredit ini udah beda lagi. Toh karena kita kemarin belum bicara tentang debit kredit. Kalau di debit kredit untuk transaksi seperti ini membayar listrik, kita ikuti logika manusia biasa saja. Bayar listrik pakai uang kan, berarti kas berkurang. Kas berkurang, jelas lah bayarnya pakai uang bukan pakai daun. Bayar listrik, kata lainnya adalah beban, betul banget. Bayar listrik itu adalah beban. Listrik, apalagi sewa ruang, gaji, bayar seperti itu adalah beban. Nah, kita langsung menulisnya beban. Nah, bedanya di sini. Beban listrik bertambah ya, karena bertambah ini makanya harus uangnya berkurang untuk bayar beban ini yang bertambah ini. Nah, bedanya di situ. Terus nanti penempatan debit kreditnya gimana? Ya wes, kita ingat lagi yang tadi BH Umum tadi atau HBUMP tadi. Bu Vita tulis di sini ya, misalnya ini pakai BH UMP. Oh, udah ada di atas, maaf lupa. Nah, misalnya kita pakai ini. Ya, kas berkurang. Ini kan tadi dalam posisi bertambah ya. Jika berkurang kebalikannya dari ini. Kas itu masuk ke harta kan, karena anak pinaknya paling banyak. Kas berkurang kalau bertambah dia di debit. Kalau bertambah dia di debit, berarti kalau berkurang betul di kredit. Nah, beban itu B jelas. Beban bertambah di sini. Ini bebannya tambah. Beban bertambah dia berarti di D. Nah, cuma seperti itu saja. Jadi nanti yang di kiri adalah beban dan yang di kanan adalah kas. Karena D artinya kiri, K artinya kanan. Nah, itu bedanya. Kalau di persamaan dasar akuntansi, kan dia konsennya ke mempengaruhi modal. Nah, tapi kalau di debit kredit, dia udah langsung straight to the point ke nama akun itu sendiri. Kalau listrik ya berarti beban listrik. Kalau bayar gaji ya berarti beban gaji. Kalau menerima pendapatan ya berarti pendapatan jasa, pendapatan servis, pendapatan apa, seperti itu. Jadi dia udah langsung by name, langsung sebut nama. Begitu bedanya dengan yang pedas kemarin. Jadi mungkin nanti agak lebih move on supaya nanti nggak salah-salah lagi, masih belum bisa move on dari yang persamaan dasar akuntansi yang harta utang modal itu. Karena tadi kan kita udah breakdown tuh yang modal itu menjadi BH sama dengan UMP atau HB sama dengan UMP. Baik, sekarang kita latihan ya nak ya. Kita latihan nomor 1. Tanggal 1 Maret 2020, Ciko memulai usaha servis handphone Woke dengan menginvestasikan uang 25 juta. Nah, kita selalu bayangkan kita adalah pemilik dari usaha itu atau pencatat keuangan dari perusahaan jasa tersebut. Oke, tik, Ciko bikin usaha servis. Nih Mbak, misalnya kita yang nyatet, nih Mbak, aku investasikan uangku 25 juta. Nah, berarti sekarang di tangan kita, di catatan kita yang bertambah 25 juta itu berwujud apa? Berwujud batu, bukan ya, berwujud uang. Jadinya kasnya bertambah. Kas bertambah, Bu Vita biar cepat nulis bertambahnya seperti ini ya. Kas bertambah, terus kan tadi namanya debit kredit harus ada kiri dan kanan kan. Nah, di sini baru ada kirinya nih, yang kanannya harus balance. Memulai usaha servis handphone, memulai dengan investasi. Yes, investasi kata lainnya adalah benar, karena modal ya berarti kita tulis saja modal bertambah. Nah, begitu. Kas bertambah. Sekarang kita masuk ke mekanismenya si HBUMP tadi atau BH Umum tadi. Kita masuk ke situ. Kas bertambah. Biarinnya tak tulis di sini. Pakai HBUMP atau BH UMP terserah. Nah, kalau kita udah terbiasa pakai BH UMP. Sebenarnya ini agak nggak tepat karena kan harusnya urutannya H dulu sebelum B. Ini di debit, ini di kredit ya, biar untuk mengingat. Ini jika dalam bertambah. Kas tambah. Kas itu masuk di harta. Tambah. Berarti dia nanti harus debit. Ini di sisi debit. Modal jelas M dong. Modal bertambah.
di sisi kredit. Nah, udah selesai, cuma kayak gini aja. Selesai. Nah, seperti itu, mekanismenya seperti itu. Nanti penulisannya nanti kita pelajari lagi di jurnal. Selanjutnya kita akan menulis dari hasil mekanisme ini kita pindah dalam bentuk jurnal, catatan yang lebih bagus. Kalau ini kan baru orek-orekan. Nah, nanti kita pindah dalam catatan yang lebih bagus dalam bentuk jurnal. Yang kedua, dibeli perlengkapan servis. Oke, tanpa keterangan. Kalau tanpa keterangan, berarti kita mengasumsikan bahwa membelinya secara tunai, betul. Jadi kalau tanpa keterangan dibeli pakai faktur atau dibeli pakai cek, pakai nota, nggak ada sama sekali keterangan di sini, berarti dia dibelinya secara tunai. Biasanya karena kalau membelinya secara kredit, dia mesti akan ada tulisan di sini, dibeli secara kredit atau mengangsur berapa kali ada keterangannya. Tapi kalau nggak ada keterangan, dia asumsinya adalah tunai. Baik, membeli perlengkapan, jelas dong yang bertambah adalah perlengkapan. Nggak mungkin membeli perlengkapan yang bertambah peralatan, kan nggak mungkin. Jadi membelinya apa ya yang tambah itu. Berarti perlengkapan bertambah. Ya, karena kita membeli perlengkapan. Membelinya pakai apa? Karena tunai. Ya pakai uang dong. Nah, karena membelinya pakai uang, berarti uangnya berkurang. Betul, berarti kas atau uangnya berkurang. Sekarang kita taruh mekanismenya. Mana yang di debit, mana yang di kredit. Perlengkapan itu, yes benar. Perlengkapan itu adalah anggota terahnya dari si harta. Harta ingat ada kas, piutang, sewa di badi muka, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan. Tak ulang-ulang terus biar kalian ingat. Jadi bertambah berarti di sisi D. Nah, terus kas. Kas itu adalah harta juga. Kalau dia bertambah di sisi D, berarti kalau berkurang apa? Ya kebalikannya, berarti di sisi kredit. Selesai. Baik, nomor 1 dan nomor 2 seperti itu. Nah, nanti tugas kalian melanjutkan latihan ini ya. Masih ada 3 latihan ini, nanti kalian coba analisis mekanismenya seperti apa. Begitu ya. Baik, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa PC Ibu atau bisa juga di Google Classroom, bisa juga WhatsApp, dan sebagainya. Nanti bisa kalian ulik-ulik lagi latihan-latihan dan latihan terus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.